Halo, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan, bersama saya Dr. Supriyadi MPD. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial membuat slide presentasi sederhana hingga menjadi video menggunakan Microsoft PowerPoint 2019. Meskipun video ini menggunakan Microsoft PowerPoint 2019, tetapi tutorial ini juga bisa Anda gunakan pada Microsoft PowerPoint seri di bawahnya, seperti Microsoft PowerPoint 2016, 2013, dan 2010. Bagaimana cara membuatnya? Mari ikuti bahasan berikut. Pertama, yang harus Anda lakukan adalah Anda membuka PowerPoint, kemudian mengklik blank presentation, dan mengatur layout dari presentation ini. Kita pilih blank sehingga kita mendapatkan halaman kosong. Kemudian kita tampilkan garis sebagai panduannya. Kemudian kita tampilkan juga ruler untuk memandu kita dalam menentukan ukuran slide yang akan kita buat. Baik, kemudian kita akan membuat background dari presentasi yang akan kita buat. Silakan klik kanan di layar presentasi, kemudian pilih background. Kemudian kita pilih menu untuk membuat background. Silakan lihat videonya dengan seksama. Kita ambil saja background dengan gambar coklat seperti ini. Kemudian kita ambil shape, kita ambil persegi. Kemudian kita atur agar besar dari segi 4 ini sama. Kita atur ukurannya sehingga ukurannya sama. Nah, kemudian langkah berikutnya untuk mempermudah, kita perbesar layarnya. Nah, kita copy, kita jadikan dua, bisa dengan cara klik kanan lalu copy, lalu klik kanan lalu paste. Bisa juga, atau dengan cara yang paling mudah dengan menekan tombol kontrol kemudian melakukan klik and drag pada mouse. Sudah jadi dua segi 4 kita. Kemudian kita atur segi 4-nya sehingga membentuk setengah sisi dari sisi sebelah kanannya. Nah, kemudian untuk bisa merubah bentuk dari segi 4 ini, lalu kita klik segi 4 itu sendiri untuk membentuknya. Kemudian kita klik format, kemudian kita klik edit shape-nya. Nah, sudah ada titik hitam, itu tandanya sebuah gambar itu bisa dilakukan pengeditan. Sebagai contoh, kita geser ke bawah sisi sebelah kirinya, dan itu harus pas. Nah, ketika sudah pas, maka kita edit lagi shape-nya dengan cara mengklik lalu kita ambil menu edit shape. Dan ketika sudutnya kita klik, nanti akan memunculkan titik putih. Titik putih ini akan bisa kita geser-geser untuk merubah bentuk dari gambar yang sudah kita inginkan. Lalu kita klik lagi bagian sudut kanan bawahnya. Nah, kemudian kita lihat ada titik putih untuk mengedit shape-nya. Yang sebelah kanan tentunya untuk mengedit yang sebelah kanan, ini sebelah kiri untuk mengedit yang sebelah kiri, sehingga kita dapatkan nanti bentuk yang dinamis dari gambar yang kita inginkan. Kita akan membuat sebuah gambar seperti pita yang bergelombang. Kemudian kita sesuaikan aturannya, besarannya. Ini sebagai sisi tengah dari gambar yang kita inginkan. Kemudian pita yang sebelah kiri itu kita copy, lalu kita atur bentuknya, posisinya.
Oke, kita sudah mendapatkan seperti gambar pita, lalu kita hapus garis pinggirnya. Oke. Nah, misalnya kalau kita nanti membutuhkan gambar ini lebih, ya kita ketengahkan dulu, kemudian kita beri efek. Nah, ini kita coba beri efek ke bentuk yang lebih bagus. Oke, kalau yang di tengahnya akan kita beri tulisan, kalau kurang panjang nanti kita geser lagi. Oke, kalau kurang besar kita tambah besarnya dengan cara mengklik. Klik ketiga bagiannya terlebih dahulu dengan cara menyorot, kemudian menarik mouse sehingga semuanya semuanya terblok, dan kemudian kita juga bisa membalikkan gambar ini dengan cara mengambil menu rotate tadi. Lalu gambar ini kita grup. Kita buka grupnya dulu untuk mengedit. Kalau kita mau mengedit, kita grup lagi. Menu grup itu ada di format nanti. Nah, kalau sudah yakin dengan bentuknya, kita tambahkan tulisan dengan mengklik kanan gambar di mana tulisan itu akan kita buat, lalu kita buat edit tag. Misalnya saya akan membuat hierarki tujuan pendidikan ini. Kita coba dulu pada level 1-nya. Itu akan ada tulisan tentang tujuan pendidikan nasional. Selesai untuk gambar 1. Kemudian kita akan masuk pada gambar 2. Nanti kita bisa kopikan dengan Ctrl C, lalu menempelnya dengan Ctrl V. Kita robah tulisan pada level kedua ini. Kita bisa tambahkan pula untuk level ketiga dengan cara yang sama seperti tadi. Kita lakukan Ctrl V. Kita tambahkan lagi yang keempat karena kita masih butuh satu tingkat lagi. Ini hanya contoh saja, nanti penonton sekalian bisa saja melakukan modifikasi terhadap gambar ini sesuai dengan keinginan. Kita ambil bagian tengahnya saja untuk memunculkan bagian kiri dan kanan dari pembagian tujuan instruksional ini. Kita kopikan. Nah, kita kopikan dengan cara menekan Ctrl,
kemudian menarik dengan mouse, atau bisa juga dengan Ctrl C, kemudian untuk menempelnya menggunakan Ctrl V. Oke, kita edit sedikit tulisannya. Oke, sudah. Tapi masih kurang menarik jika warnanya akan tetap sama. Kita ganti warnanya dengan cara mengklik mana yang ingin kita tambah. Kemudian kita ganti warnanya dengan menu format shape yang ada di sebelah kanan. Bagi yang belum keluar menu format shape-nya, boleh diklik kanan gambar yang akan diberi warna, kemudian dipilih menu format shape-nya. Sudah kita robah menjadi masing-masing berbeda warnanya untuk mempercantik tampilan dari presentasi kita. Oke, kemudian kita beri gambar panah yang menghubungkan antar gambar untuk memperlihatkan keterhubungan dari ide pada masing-masing gambar tersebut. Kita klik insert, lalu kita pilih menu shape, dan kemudian kita ambil panah yang cocok dan sesuai dengan keinginan kita. Kita coba di luar dulu, kalau cocok lalu kita angkat ke dalam nanti. Oke. Oke, kita beri efek sesuai dengan efek bagian gambar yang ada di atasnya. Kemudian kita kopikan, kita sesuaikan pula dengan gambarnya agar seirama nanti panah dengan bagian yang dijelaskan oleh panah itu. Oke. Kita boleh kombinasikan dengan bentuk panah yang lain. Kita bisa beri efek. Nah, ini kita kirim ke belakang dengan send to back, karena nanti bisa jadi akan memperlihatkan panahnya. Dengan send to back nanti panahnya akan tersembunyi di balik gambar yang sebelumnya. Oke, ada panah yang terhapus tadi, kita kopikan lagi, kita rubah warnanya. Oke, kita sudah mulai menampakkan gambar presentasi yang menarik, sederhana, mudah membuatnya. Lalu kita buat judulnya. Kita pindahkan ke bagian atas. Kita bisa juga memberi efek kepada tulisannya. Kita bisa mengganti warnanya. Kita ganti dengan merah misalnya, karena kita juga harus memikirkan perpaduan warnanya harus kontras sehingga tidak kabur nanti dilihat pada sisi bagian belakang dari kelas presentasi kita. Ya, kita bisa atur nanti letak posisi dari gambar kita ini. Jika terlalu ke atas, nanti kita bisa geser ke bawah bila tempatnya masih memungkinkan, dengan cara memblok semuanya
dengan menggunakan mouse sehingga tidak ada bagian yang tertinggal. Nah, kita bisa pindahkan dengan mouse ketika semua bagiannya sudah terblok dengan cara menyorot menggunakan mouse. Kita bisa atur posisi tulisan atau gambar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, inilah gambaran dari slide yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita akan membuat efek dari gambar ini agar lebih menarik, supaya dia bisa tampil bersamaan, tidak ada bagiannya yang tertinggal. Sebaiknya setiap bagian-bagian yang ingin kita beri animasi hendaknya di grup terlebih dahulu, sehingga bagian dari animasinya tidak terpisah-pisah nanti. Ada bagian yang perlu penekanan dari seorang presenter nanti, maka bagian itu nanti dipisah dari bagian yang lain. Nah, kemudian kita beri efek dengan animasi. Setelah kita memblok bagian-bagian yang akan kita animasikan secara berbarengan, kemudian kita grup dengan cara, bisa saja cara termudahnya dengan menekan Ctrl G pada keyboard Anda. Seperti ini, kita blok, kemudian kita tekan Ctrl G, maka dia sudah terblok. Dan bagi bagian-bagian yang sulit untuk memblok secara keseluruhan, boleh diblok satu persatu dengan cara seperti ini, mengklik bagian-bagiannya, tapi mengkombinasikan dengan tombol Ctrl di keyboard seperti ini. Ctrl tetap ditekan, lalu kita ambil menu grup juga boleh pada format. Nah, seperti ini, ada format, kemudian ada grup, kita ambil grup. Bisa juga dengan pakai Ctrl G lebih cepat, bisa. Kemudian ada bagian-bagian yang ingin kita buatkan animasinya. Nah, seperti ini, kita buat animasinya. Nah, kita beri animasi. Oke. Masing-masing kita beri animasi sehingga dia munculnya secara bergantian nanti. Ini kita beri animasi juga dengan animasi yang sedikit berbeda dari yang di atas. Oke. Baik, semua bagiannya sudah teranimasikan. Lalu kita simpan filenya. Silakan Anda menyimpan pada satu tempat yang diinginkan dengan nama file yang tentunya sesuai dengan yang Anda inginkan. Sudah tersimpan filenya. Sekarang kita akan melakukan penyetingan dari animasi. Kalau tadi animasinya sudah kita masukkan, oke, animasi sudah kita masukkan. Hanya saja mungkin animasinya agak tidak berurut, mana yang lebih dulu, maka kemudian kita urutkan dengan menekan animation pane, ya. Kemudian kita pindahkan mana yang lebih dulu. Oke, mana yang nanti kelihatan di pinggir setiap animasi itu. Nah, seperti ini, saya animasi judulnya. Setiap animasi yang baru selalu berada di bawah, dan untuk memindahkan ke atas bisa Anda klik, lalu Anda angkat hingga ke atas, ke bagian yang kita inginkan. Agar muncul otomatis, nanti semua animasi kita setting menjadi animasi yang menjadi otomatis. Kemudian kita angkat dengan menggunakan click and drag, nanti menggunakan mouse. Nih,
Ini tujuannya agar animasi ini muncul otomatis tapi tidak berbarengan, jadi bergantian. Ini mengatur delay dari preview sebuah animasi. Nah, kita bisa atur seperti ini. Untuk paling mudahnya kita lakukan klik and drag pada setiap animasi yang ada di animation pen tadi. Nah, ini hasilnya setelah kita show. Dia akan muncul sendiri tanpa diklik. Seperti ini. Nah, sudah jadi presentasi sederhana kita. Nah, nanti presentasi sederhana ini akan kita videokan dengan cara mengklik file, kemudian kita pilih export. Nah, lalu kita create video, ada menu kedua, lihat create video, lalu klik create video. Lalu kita simpan filenya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita beri tempat pada tempat yang kita inginkan, pada folder yang kita inginkan. Jangan lupa filenya nanti akan berekstensi MP4. Lalu lihat progres di bawahnya sebagai proses bahwa presentasi Anda sedang divideokan atau sedang diekspor menjadi video. Selesai, kemudian kita lihat hasilnya pada direktori yang sudah kita tetapkan tadi. Kita cari filenya, nah kita cobakan. Sudah ketemu filenya, lalu kita cobakan. Sudah berekstensi MP4. Nah, inilah hasil akhir dari presentasi yang sudah kita buat dengan animasi otomatis, lalu kita videokan sehingga dia jalan sendiri nanti slide per slide-nya, sehingga tidak perlu lagi kita ketik. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan subscribe.